Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hadir, selamat datang, dan selamat bergabung pada webinar PPM hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Bayu Setiawijaya yang telah meluangkan waktunya untuk hari ini untuk mengisi webinar PPM hari ini, dan juga peserta yang mungkin saya harapkan kalau bisa videonya diaktifkan ya, kalau bisa ya, jadi biar kita bisa bertatap muka biarpun lewat online doang ya. Puji syukur kita ucapkan karena ini dari rumah masing-masing bisa mengikuti webinar PPM dengan topik strategi Jitu pemasaran UMKM di masa pandemi. Mungkin topik ini sangat menarik ya dengan kondisi pandemi saat ini, makanya kita berusaha menampilkan topik ini dan ternyata memang responnya dari peserta sangat antusias. 3 hari baru di launching flyernya, sudah banyak yang daftar, alhamdulillah. Untuk susunan acaranya, ya mungkin narasumber pertama sesuai dengan rundown acara itu adalah Bapak Bayu Setiawijaya, STMT. Untuk Bapak Bayu Setiawijaya sendiri, atau kita panggil Bayu, saya akan membacakan sekilas background pendidikan dan latar belakang pengalamannya selama ini. Kalau dilihat dari CV-nya Pak Bayu, ya lumayan cukup panjang ya. Untuk lulusan S1-nya dan S2-nya ini sangat berhubungan sekali dengan pekerjaan saat ini. Lulusan S1-nya adalah teknik industri, itu dari Indonesia Institute of Technology Serpong, sedangkan untuk S2-nya itu dari Bina Nusantara University Jakarta dengan Magister Manajemen Information System dan Bisnis. Sedangkan untuk pengalaman kerja, dilihat dari working experience-nya Pak Bayu dan training workshop-nya itu cukup lumayan panjang, tapi akan saya bacakan secara umumnya. Pak Bayu sangat profesional di bidangnya di perusahaan industri otomotif, yaitu PT Astra Honda Motor. Untuk saat ini dengan posisi terakhir, Pak Bayu menjabat sebagai Community Development dan juga masih aktif sebagai dosen praktisi di Universitas Mercu Buana juga. Ya, untuk itu sekilas background atau gambaran dari narasumber. Sedangkan untuk narasumber kedua yang mungkin masih berusaha join karena sinyal jelek, lagi berada di luar kota, itu dengan Bapak Sakti Aji Lesmana. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, ini mereka sangat-sangat best friend ya. Teman atau sahabat lama yang ternyata background S1 dan S2-nya sama. Ya, jadi benar-benar best friend, tapi yang membedakan adalah working experience-nya. Ya Pak Bayu ya. Pak Bayu dan Pak Sakti betul, berasal Bu. Dari best friend forever. Best friend forever ya. Jadi S1 dan S2-nya sama-sama lulusan dari Institut Teknologi Indonesia dan juga dari Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Sedangkan untuk Pak Sakti sendiri juga aral melintang di industri manufaktur dan saat ini menjabat bekerja di PT Pratama Abadi Industri sebagai General Manager PPIC, dan juga Pak Sakti masuk dosen praktisi di Universitas Mercu Buana juga. Ya, itu sekilas background
pendidikan dan pengalaman kerja untuk narasumber webinar PPM hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Bayu, narasumber pertama, mengisi presentasi materi hari ini. Silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih Bu Vera atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sekali lagi saya dikasih kesempatan untuk sharing gitu ya. Mungkin saya nggak mau bilang seminar, tapi saya mungkin lebih pada sharing terkait dengan program PPM atau pengabdian pada masyarakat. Jadi teman-teman, walaupun tadi di sini dikatakan Bu Vera 94% adalah mahasiswa, ya mahasiswa yang juga merangkap sebagai masyarakat. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Toh juga tadi kalau nggak salah Bu Vera juga info bahwa ada peserta webinar kali ini yang juga sudah memiliki UMKM ya Bu Vera tadi kalau saya tidak salah dengar juga. Ya, 30% jadi ya oke lah. Pak Bayu. Oh, 30% ya. Oh, banyak juga tuh. Ada 30%. Jadi ya oke lah, kita bertukar pikiran saja. Mungkin saya bukan ahlinya, tapi mungkin saya punya sesuatu yang saya bisa sharingkan ke para peserta di sini. Jadi nanti kita bebas saja. Tapi kalau boleh nanti saya akan present dulu materinya. Kita akan punya sesi Q&A di belakang dan ya, nanti kita akan banyak diskusi lah ya, diskusi mungkin. Oke, jam-jam segini nih jam-jam seger-segernya gitu ya. Jadi harusnya teman-teman juga punya waktu yang oke banget nih buat apa namanya, buat fokus dan memperhatikan. Wes, tapi nggak ada salahnya lah ya kalau saya mau coba iseng dulu nih, iseng dengan keisengan ini kok. Nah, ini saya iseng nih. Coba teman-teman lihat dulu nih. Ini untuk pemandangan dulu aja. Ada gambar apa di sana? Ada gambar kambing apa domba ya itu ya. Ada gambar apa nih? Ada film ya, film Inside Out. Ada orang di pantai, ada jam, ada burung dan lain sebagainya. Sudah dilihat semua teman-teman? Oke, udah dilihat ya. Nah, slide-nya belum yang mau saya tanyakan adalah oh belum ya? Belum tampil ya Bu slide saya Bu ya? Iya, yang baru judul, yang slide kedua. Oh, baru judul ya? Udah tampil tapi baru judul. Baru judul. Baru judul. Oh, mungkin berarti nge-lag mungkin. Kalau sekarang apakah sudah tampil Bu Vera, teman-teman? Coba sudah yang tampil? Masih strategi jitu pemasaran Pak Bayu. Saya nggak tahu. Oke. Udah, sekarang udah. Bentar, mungkin sinyal saya remote juga. Ya, mungkin saya stop sharing dulu. Saya coba masuk lagi. Kalau sekarang bagaimana Bu Vera, teman-teman? Apakah sudah? Baru slide 1 saja, Pak. Slide 1 ya. Nah, sekarang saya sudah pindah ke slide. Sama ya. Saya sudah pindah slide, teman-teman. Apakah sudah berpindah slide-nya? Belum Pak Bayu. Belum pindah. Wah, masih slide 1, Pak. Masih slide 1 ya. Berarti nge-lag juga nih. Sebentar. Ya ini tantangan kalau kita belajar online. Online ya Pak ya. Kalau sekarang bagaimana? Ini saya banyakin slide. Sudah Pak, sudah slide 2. Oke, sudah Pak. Sudah slide 2 ya. Oke, sudah slide 2 ya. Nah, kalau slide 2-nya saya perbesar begini, sudah ikutan besar juga slideshow sekarang saya ini. Belum ya? Masih belum, Pak. Masih belum ya, sudah. Berarti mungkin kita pakai yang kecil-kecil aja kalau gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sana ada gambar apa saja ya. Ada berapa gambar di sana. Sudah bisa lihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah bisa lihat ya? Semua sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, coba perhatikan dulu, perhatikan dengan seksama. Wah, tatap gambarnya, bukan tatap mata saya, tatap gambarnya. Oke, ini saya mau ngetes aja sih, teman-teman sudah siap apa belum? Oke? Nah, yang mau saya tanyakan, tadi itu
ada bendera merah putih ya. Ada berapa bendera merah putihnya? Ada yang bisa jawab? Satu, Pak. Bendera merah putih ada satu. Oke, yang lain? Ada berapa? Cuma satu? Kayak nggak ada, Pak. Malah nggak ada ya. Oke, ada berapa? Ya, yang benar ada berapa? 5. Ada 5 ya. Oke. Ayo, fokus. Tadi itu ada jam dinding. Ada jam dinding. Ada yang ingat nggak tadi jamnya jam berapa? Yang ditunjukkan di jam dinding itu. Ada yang ingat? Nggak ada, Pak. Nggak ada ingat ya. Oke. Siap. Ayo belajar fokus. Ayo. Belajar fokus. Oke. Tadi itu ada kambing-kambing ya. Ada kan ya di gambar kiri atas? Ada kambing kan? Ada kambing yang hitam, ada kambing yang putih. Nah, pertanyaannya, ada berapa kambing putih yang mengitari kambing hitam? Ayo, ada yang bisa jawab? 3 kayaknya deh, Pak. Ada 3 ya. Oke, hampir benar. Ayo, yang lain. Nanti yang benar bisa dapat voucher loh nih dari Bu Vera tadi. Waduh, keren tuh vouchernya tuh. Ayo. Ya, yang mengitari persis kambing hitam itu ada 4. Ya, tadi 3 hampir benar ya. Ketambahan 1 lagi tadi mestinya. Oke. Terus tadi nih, nah ini kalau yang lihat film nih kayaknya oke nih, inget nih. Tadi ada film ya, ada cuplikan gambar film Inside Out nama filmnya. Itu menceritakan tentang karakter pemain dalam film itu yang berbagai macam rupa lah ya, ada yang marah, sedih, jijik dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya tadi yang kalau kesedihan itu dilambangkan dengan warna apa tadi di gambar itu? Ada yang ingat nggak? Ada ingat? Tidak ingat. Kesedihan, Ada kesedihan tadi digambarkan dengan warna kuning, Pak. warna kuning. Warna kuning itu kegembiraan. Biru, Pak. Biru. Nah, siapa tadi yang bilang biru? Catat itu ya, dicatat dulu siapa namanya. Lumayan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Tadi itu ada bis sekolah kan ya? Ada bis sekolah kan? Nah, pertanyaannya, ada berapa orang yang naik dalam bis sekolah itu? Ada berapa? Ada yang masih ingat? Oke, nah itu tadi cuma buat ngetes aja sih, ngetes fokus gitu ya, ngetes fokus. Jadi kita hanya melihat materi, tapi kita juga melatih untuk fokus kepada titik-titik tertentu yang memang menjadi apa ya, satu hal yang mungkin menarik buat kita atau yang memang perlu kita amati gitu. Jadi saya slide-nya nggak banyak, teman-teman juga bisa lihat. Saya hanya 16 slide itu termasuk cover, termasuk endingnya, jadi intinya cuma 12 slide. Tapi dari 12 slide itu, moga-moga teman-teman nanti bisa memfokuskan slide mana yang teman-teman harus lihat dengan seksama gitu ya. Karena mungkin di situ adalah intinya dari semua inti. Intinya inti. Oke, siap. Kita masuk ke slide berikutnya terkait dengan tujuan webinar. Saya sudah bergerak ke slide 3. Teman-teman juga sudah bisa lihatkah? Atau malah slide-nya hilang? Maaf, slide-nya hilang. Sudah, Pak. Ada, Pak. Slide-nya hilang. Ada ya, slide 3 sekarang di tujuan webinar. Oke, tujuan webinar ini saya ingin men-sharingkan bahwa pandemi yang sudah hampir 1 tahun ini itu memberi dampak terhadap industri, terutama juga UMKM. Jadi ya memang saya coba kaitkan dengan topiknya webinar ini terkait dengan UMKM. Jadi dampaknya seperti apa sih ke industri yang besar dan juga terhadap UMKM. Itu yang pertama, saya sharingkan dulu itu. Yang kedua adalah, lalu apakah semua perusahaan atau semua UMKM itu terdampak? Ada yang kena, ada yang terdampak, ada yang tidak.
ada yang masih bisa bertahan, bahkan ada yang malah bisa meningkat. Nanti kita juga akan lihat ya, seperti apa itu industrinya, dan kita akan mendapatkan insight atau lesson learned, atau pembelajaran apa yang kita ambil dari situ. Gitu. Nah, terakhir adalah setelah kita bisa mendapatkan poin-poin pembelajaran dari para survival industri tersebut, industri survival tersebut, nah, kita nanti akan sharingkan strategi-strategi apa saja yang bisa kita implementasikan ke dalam UMKM. Mungkin teman-teman saat ini yang bergerak atau menggeluti UMKM bisa mencoba menerapkan, yang mungkin saat ini belum punya UMKM, mungkin malah akan tergerak akan membuat UMKM gitu ya, mengembangkan bisnisnya, yang mungkin saat ini baru planning, dan nanti bisa dikembangkan. Makin mantep lah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tujuannya itu, harapannya setelah sesi seminar ini selesai, teman-teman bisa mendapatkan key take-out-nya apa gitu, mendapat insight-nya apa. Nah, dari tujuan itu, saya juga bagi menjadi 3 agenda. Agenda pertama, dampak pandemi. Kedua adalah kekuatan survival, kita lihat seperti apa, lalu kita coba ambil benang merahnya, apa sih yang membuat mereka bisa kuat selama pandemi ini. Dan terakhir adalah kita akan coba aplikasikan, kita akan coba apply ke UMKM gitu ya. Strategi UMKM adalah di seri terakhir. Sekarang saya akan bergerak ke slide 5. Teman-teman sudah bisa melihat slide 5? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, bisa. Siap. Oke, dampak pandemi. Saya tidak banyak kata-kata di sini. Saya hanya mengambil capture saja bahwa pada saat ini survei ya, survei oleh Kemnaker yang sebelah kiri, itu adalah dilakukan pada bulan November 2020. Di sana dikatakan bahwa 88% perusahaan terdampak pandemi COVID. Sebagian besar merugi, malah ada yang gulung tikar kalau membaca detail beritanya. Nah, kalau dikatakan 88% perusahaan yang terdampak itu, mungkin kita bisa ambil begini ya, bahwa kalau kita ambil secara random, acak, 10 perusahaan, nah 9 dari 10 perusahaan tersebut itu terdampak. Nah, dampaknya memang macam-macam sih, ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Jadi dampak itu bisa dilihat atau kita coba ambil datanya dari misalkan penurunan profit misalkan. Tadinya bisa dapat profit laba berapa, turun menjadi berapa, atau malah mungkin malah rugi gitu ya. Nah, itu salah satu indikator terdampak. Poin kedua adalah terkait dengan ini penurunan permintaan, misalkan tadinya produksi berapa, turun jadi berapa, itu ya, itu juga bisa merupakan jadi indikatornya. Nah, untuk UMKM sendiri itu malah lebih parah gitu ya, UMKM itu turun 90%. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman menanya, kenapa sih kok topiknya UMKM, kenapa sih yang dibahas UMKM? Teman-teman mungkin pernah baca ya, atau mungkin pernah tahu dan sadar gitu, bahwa UMKM itu bisa dikatakan bahwa si kecil yang punya peran besar. Kenapa si kecil? Ya kecil gitu ya, karena UMKM itu kasarnya buka warung aja udah UMKM gitu. Mungkin nggak usah punya warung. Teman-teman punya industri di rumah, punya produk apa, teman-teman coba perjualbelikan, itu juga bisa dikatakan UMKM. Di mana ada permodalan, ada yang menggerakkan, ada arus kasnya, bisa dikatakan itu UMKM, karena mungkin nggak perlu skala besar. Nah, si kecil yang berperan besar ini ya memang dahsyat gitu ya. Saya masih mencoba melihat dari data 2017 bahwa di sana pangsa pasarnya atau market share-nya UMKM itu sekitar 99%, gede banget ya dari seluruh industri yang ada. Itu berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan juga UKM Indonesia tahun 2017. Ya mungkin tahun ini ya mungkin masih kurang lebih sama lah ya, masih kepala 90-an% gitu. Jadi sementara usaha besar itu hanya 0,01%. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau UMKM kolaps, ya ekonomi juga akan melambat gitu ya. Justru kita berdayakan nih si UMKM supaya tetap bisa bertahan atau malah meningkat gitu. Nah, secara PDB sendiri juga ternyata gede banget gitu ya. Masih data yang sama tahun 2007,
2017 bahwa kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto di Indonesia itu sekitar 60% atau berapa triliun gitu ya, saya lupa, 14.000 triliun atau berapa triliun. Jadi cukup besar sekali gitu ya. Itu jadi luar biasa kalau memang UMKM kena, ya kelepak-kelepak lah juga negara ini gitu. Itu ya. Nah, lalu yang paling terdampak besar itu adalah perusahaan-perusahaan atau industri yang bergerak dalam bidang penyediaan akomodasi, makan dan minuman, real estate, dan juga konstruksi. Itu yang paling terdampak. Nah, di gambar yang sebelah kanan, ternyata ada breakdown-nya lagi nih, dari Liputan 6. Ini juga data yang diambil dari kurang lebih bulannya sama, Oktober-November. Nah, yang ada yang merah ya, di atas ini merah, itu adalah perusahaan-perusahaan atau bidang industri yang tertekan atau sulit bertahan. Jadi di sana ada perdagangan, ada ekspor barang tambang, terus ada industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, energi, penerbangan, ya karena memang semua udah pada itu ya, di rumah saja gitu, tidak bepergian, terus ya makan di rumah saja, jangan usah nginep di hotel, apalagi beberapa hotel juga dipakai untuk apa namanya, isolasi itu ya, kasus itu ya, pasien gitu ya, tapi walaupun nggak semua, tapi itu semua yang drop. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah bukan yang perusahaan-perusahaan yang tertekan atau yang sulit bertahan. Justru yang kita lihat adalah ada industri atau bidang usaha yang justru malah bisa bertahan, malah yang ekstrim itu malah bisa meningkat gitu ya, yang hijau-hijau nih. Yang bertahan nih, ada kehutanan, perikanan, listrik, gas, air bersih, transportasi atau pengangkutan, lalu ada pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, ini yang masih bisa bertahan. Yang heboh lagi adalah yang bisa meningkat. Ada makanan, ada kesehatan, ada teknologi informasi, lalu juga ada produk kesehatan pribadi, dan juga ada retail. Nah, ini sebenarnya peluang gitu ya, peluang. Kondisi seperti ini kita harus bisa memperkuat tekad gitu ya, memperkuat semangat, memperkuat tekad kita bahwa kita ini nggak akan tersapu oleh kondisi krisis, justru malah kita bisa mencari peluang. Karena kalau prinsipnya orang Cina itu ada yang mengatakan ada di balik badai itu ada peluang, atau di balik krisis itu ada peluang. Saya istilahnya lupa, tapi kurang lebih seperti itulah ya, bahwa setiap kali ada badai, setiap kali ada krisis, pasti ada peluang. Nah, tinggal bagaimana kita jeli melihat peluang tersebut gitu. Itu yang harus kita ambil. Jadi jangan diambil, oh iya nih ternyata emang banyak yang kena. Enggak, bukan itu yang diambil. Ya, itu oke lah diambil, tapi sedikit saja gitu ya. Yang perlu kita ambil adalah yang kok mereka bisa bertahan ya? Kok malah mereka bisa meningkat ya? Itu yang harus kita ikuti. Itu message pertama di sana. Jadi lihatlah hal yang positif, apa yang bisa bertahan, apa yang bisa meningkat. Saya geser ke slide 6. Moga-moga juga sudah terlihat ya. Nah, pandemi ini itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di luar negeri pun juga sama. Teman-teman juga rasanya sudah paham lah ya. Oh, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07 secara 1 tahun. Wah, negatif Indonesia nih, gimana sih gitu kan. Ya, Indonesia sih tidak sendirian gitu. Singapura yang biasanya pertumbuhan ekonominya itu di atasnya kita selalu, itu juga negatif, lebih buruk malahan dari kita. Negara adidaya sebesar Amerika pun itu juga negatif, beberapa negara di Eropa pun negatif. Hanya ada 2 negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya positif, yaitu Cina dan juga Vietnam. Oke, nah kenapa kok Cina dan Vietnam bisa begitu? Ya mungkin salah satu aspeknya adalah bahwa fahamnya mereka tuh faham yang masih kolot lah ya, kalau saya bilang mungkin mereka faham komunis, tapi justru dengan faham komunis itu mereka bisa mengatur rakyatnya dengan baik dalam kondisi yang seperti ini. Jadi maksudnya bukan, oh berarti komunis baik ya, bukan. Saya tidak mengatakan demikian. Karena faham mereka seperti itu, sehingga mereka bisa
mengaplikasikan kediktatorannya mereka untuk mengatur masyarakat harus patuh sama pemerintah. Kalau nggak patuh disikat gitu. Ya itu kalau dalam kondisi krisis mungkin tepat, tapi tidak seterusnya tepat. Dalam kondisi normal, ya kita pun akui bahwa paham seperti itu kurang cocok untuk Indonesia. Saya sepakat dengan itu. Nah, itu hanya sekelas info. Jadi bahwa di negara lain pun juga mengalami hal yang sama. Mau di Amerika, mau di Eropa gitu. Bahkan ada yang maskapai nasional negaranya, Thai Airways itu juga bangkrut. Benar-benar bangkrut, saya juga tidak menyangka. Dan ya mereka tetap berusaha bertahan gitu ya, berusaha bertahan. Mereka mencari peluang, walaupun peluang yang mereka cari itu mungkin secara omset, secara pendapatan revenue tidak sebesar dengan pada saat mereka masih mempunyai maskapai terbang ke sana kemari. Tapi at least mereka mencoba untuk bertahan. Saya tidak tahu dasarnya apa mereka menjual gorengan, tapi mungkin ini adalah anak perusahaan dari Thai Airways yang bergerak dalam bidang catering. Mereka masih punya peralatan, mereka masih punya peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya, kru, manpower, yang akhirnya, oh kita bisa do something nih. Mereka bisa melihat peluang bahwa, oh ternyata bisnis makanan meningkat nih di kondisi kayak begini, ya sudah, ini kita punya facility nih, ya udahlah kita perkuat saja gitu, kita bikin makanan yang memang menjadi kebutuhan. Nah, kita kan sudah punya branding nih, cateringnya Thai Airways, ya itu mungkin akan membuat mereka, wah ini pasti enak nih, nah dan seterusnya. Jadi mereka mencoba mencari peluang seperti itu, dan itu yang harus kita follow gitu ya, cari peluang gitu kan, kita harus bangkit, cari peluang, jangan begitu ada badai terus ya sudahlah pasrah kita kena badai, nggak boleh seperti itu. Ada badai, oke, badai silahkan datang, kita cari peluang, ada apa di balik badai itu, cari peluang dan ya bangkit dan garap gitu ya, intinya seperti itu. Oke, saya pindah ke slide 7. Nah, memang kekuatan seseorang atau kekuatan leader atau kekuatan corporate dalam menghadapi badai itu bermacam-macam, berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Semangat boleh sama, faktanya mungkin bisa berbeda. Dan pada akhirnya, ya ini tulisan We Are Sorry Permanently Closed ini ada di Amerika gitu ya. Banyak yang tutup karena memang ya tidak agile atau tidak gesit atau tidak adaptif terhadap perubahan. Nah, kalau menurut filosofi terkenal Heraklitus di sana dikatakan bahwa nothing endures but change. Artinya adalah tidak ada yang konstan di dunia ini, tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi itu hanyalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita tidak mempercayai adanya perubahan, ya berarti kita tidak bisa beradaptasi. Nggak usah jauh-jauh lah, diri kita sendiri gitu itu juga berubah gitu kan. Usianya nambah, karakternya bertambah juga, bertambah baik mestinya. Semua berubah, rezekinya bertambah, berubah menjadi lebih baik, posisinya juga bertambah menjadi lebih baik. Itu semua perubahan. Dan itu yang abadi itu adalah perubahan. Kita tidak bisa mendinai, kita tidak bisa menolak perubahan itu. Nah, tinggal bagaimana kita itu memposisikan diri kita. Apakah kita mau jadi pelaku perubahan, dalam arti perubahan kita ikuti, kita ambil setiap peluang yang ada dalam perubahan itu, atau kita menjadi korban. Nah, pasti teman-teman nggak mau jadi korban kan? Pasti gitu kan, karena kalau jadi korban kan ya sudah kan tinggal nama gitu kan. Nah, pastinya teman-teman akan memilih menjadi pelaku perubahan. Nah, kalau perubahan itu sendiri sebenarnya gimana sih? Gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya coba kita lihat gitu ya. Coba kita lihat nih, di Indonesia. Di Indonesia, ini saya juga yakin teman-teman sudah pernah membeli produknya, sudah pernah melihat penampakannya di setiap sudut jalan. Pizza Hut. Pizza Hut itu bergengsi loh. Orang mereka punya toko di mana-mana, mewah, megah, harga makanan juga bukan yang murah gitu kan. Nah, pada saat mereka terhantam badai, mereka tidak canggung, mereka tidak mau nggak mau istilahnya jual mahal dalam arti
harga diri gitu ya. Oh, pride, saya kan punya store. Masa saya punya store saya harus ngecer di jalan, saya harus ngasong enggak gitu. Ternyata orang-orang seperti mereka, jiwa kepemimpinan mereka itu memang sangat sangat baik dan memang harus kita akui gitu ya, bahwa mereka tuh kreatif, mereka itu juga gesit, mereka juga jeli melihat peluang dan adanya kolaborasi gitu ya. Kalau mungkin Pizza dan KFC itu mereka tidak berkolaborasi, mereka hanya bawa gerobak atau bawa manpower turun ke lapangan. Kenapa mereka seperti itu? Simpel lah, mereka itu juga bisnis gitu ya. Mereka itu juga punya bisnis, nggak mau mereka bisnisnya hancur. Membangun bisnis itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Membangun bisnis itu sulit, bukan sulit sih ya, menantang lah. Sulit itu nanti kan negatif ya, menantang lah ya, menantang. Sulit sih nggak, tapi menantang. Nah, kalau bisnis yang sudah terbangun, sudah established, sudah punya nama, terus tahu-tahu hilang, itu kok ya sayang gitu kan. Jadi akhirnya mereka berjuang sedemikian rupa, akhirnya mereka melakukan hal-hal ini gitu. Apakah ini hal nista? Enggak. Ini malah orang banyak membuat orang salut. Wah gila ya, pizza tuh ini ya apa namanya humble, malah banyak yang bilang humble gitu. Mereka mau gitu sampai kasarannya kayak begini gitu kan. Kayak begini hampir di setiap booth itu ada dan saya pun pernah beli gitu ya karena ya saya juga ingin mendukung orang-orang atau corporate yang memang tetap kreatif, tetap mau bangkit di dalam kondisi seperti ini. Lalu juga ada lagi nih yang di sebelah kanan, ini juga ada Tawan ya. Ini juga sama nih, ini juga resto yang ada di mall gitu. Tapi mereka mau kayak begini di pinggir jalan panas-panas. Nah, yang juga perlu kita ikuti semangatnya adalah seperti Garuda. Garuda ini juga maskapai yang ya nyaris-nyaris pilot ya, nyaris-nyaris bangkrut. Cuma karena BUMN jadi mungkin bisa terselamatkan dengan anggarannya negara. Tapi mereka walaupun katakan itu perusahaan plat merah, mereka juga tetap mau berjuang, tidak semata-mata menggantungkan nasib dan hidupnya ke APBN gitu. Akhirnya apa? Ya mereka jadi kargo gitu ya, jadi kargo. Yang biasanya ngangkut orang, ini adalah ngangkut barang gitu. Salah nggak? Enggak. Ya kondisi udah seperti ini. Jadi akhirnya mereka angkut apa? Angkut manggis dari Padang ke Cina. Wah, hebat ya. Hebat itu. Mereka bisa melihat peluang itu. Kenapa sih kok manggis? Wah, ini banyak cerita sih ya. Kalau manggis itu kan ada yang untuk daya tahan, untuk apa. Tapi ini lebih banyak ke kesehatan. Karena kulit manggis itu, ekstra kulit manggis itu ternyata punya khasiat yang cukup baik untuk daya tahan tubuh gitu ya. Akhirnya dieksporlah ke sana. Nah, kenapa nggak digarap oleh orang Indonesia? Mungkin orang Indonesia sudah menggarap, tapi kelebihan. Jadi akhirnya diekspor lah, gitu ya, lumayan lah kan buat memperbaiki neraca perdagangan. Kan juga masih defisit gitu kan. Kalau kita ekspornya bisa lebih baik, maka neraca perdagangnya akan bisa ya positif lah gitu kan. Nah itu juga upaya yang jeli juga dari maskapai Garuda. Nggak cuma itu ya, nggak cuma maskapai Garudanya, bahkan GMF Aerospace-nya pun juga melakukan hal yang sama. Mereka itu merawat pesawat komersil biasanya. Ya memang ya DNA-nya mereka begitu, merawat pesawat komersil. Tapi kondisi kayak begini, pesawat komersil juga nggak ada yang dirawat, malah pada grounded semua gitu kan. Ya akhirnya apa yang bisa dirawat? Ya alutsista gitu. Karena alutsista yang mungkin yang selama ini out of range, out of coverage area, mereka tidak support dan mereka support untuk mengisi kekosongan ini. Kenapa? Ya supaya mereka tetap bisa bergerak gitu ya, ada aktivitas, tetap produktif. Walaupun mungkin secara profit tidak sebaik sebelumnya, tapi setidaknya dengan mereka bisa kreatif seperti ini, mereka itu juga bisa menjalankan industrinya mereka lah ya, menjalankan industri mereka tetap gerak dan mereka juga berkontribusi untuk menggerakkan ekonomi Indonesia ini. Nah, itu message-nya adalah intinya kita harus kreatif, kita juga harus gesit, harus jeli, dan berkolaborasi. Jadi kembangkan network lah kurang lebih seperti itu. Nah ini juga sama nih, ini juga sama. Teman-teman mungkin juga pernah lihat ya, ini wah ini luar biasa nih Burger King dan McDonald. Ini
bisa dikatakan musuh bebuyutan, sama seperti Pepsi Cola dan juga Coca-Cola. Nah, ini musuh bebuyutan terus bisa bergandengan tangan gitu ya. Wah, ini luar biasa. Jadi insight-nya apa? Jadi insight-nya di masa pandemi seperti ini tuh apa saja bisa terjadi gitu. Semua sudah berubah, sudah nggak ada lagi aturan seharusnya begini, idealnya begini, sudah nggak ada yang ideal sekarang gitu. Kalau orang masih mau ideal ya sudah mungkin akan menjadi korban dari perubahan. Justru nggak ada yang ideal sekarang. Nah, mencari yang nggak ideal itulah yang dibutuhkan, kreatif, inovatif, jeli melihat peluang. Nah, intinya apa yang dilakukan oleh Burger King dan juga McDonald ini merupakan pembelajaran bagi kita semua bahwa musuh itu tidak selamanya musuh. Kalau di dunia politik sudah biasa lah ya. Hari ini berteman, besok berantem, besok berteman lagi ya. Itu di politik ya, politik sih beda lah. Ini di dunia industri sekalipun itu seperti ini. Bahwa musuh itu tidak selamanya musuh. Mereka bisa saling support, saling bantu. Bahkan pesan BK dari McD juga bisa dan juga sebaliknya. Intinya adalah Burger King ingin membantu McDonald. Yang di bawah ini adalah terkait dengan kemampuan mereka untuk cepat dalam merubah strategi. Nah, itu ada tulisan kecil di bawah bahwa mereka ini sebenarnya itu UMKM yang membuat tas awalnya, yang membuat tas. Lalu tas itu nggak banyak yang beli belakangan. Ya iyalah, orang anak sekolah juga belajar dari rumah, terus aktivitas-aktivitas juga banyak yang terhenti, tas nggak laku gitu. Terus gimana? Mau tertelan oleh kondisi? Nggak mau. Pengusahanya ini cukup jeli dan cukup cepat mengambil keputusan dan juga merubah strategi bahwa kalau misalkan brandingnya dia tuh UMKM ini adalah supplier atau produsen tas gitu ya, mereka tidak malu-malu gitu bahwa mereka banting setir gitu ya. Nah, banting setirnya jangan terlalu ekstrim tapi maksudnya saya gini, kalau tadi teman-teman mungkin bisa lihat ya Garuda. Garuda itu punya pesawat. Pesawat ini bisa diapakan sih selain ngangkut penumpang? Ngangkut barang gitu kan. Terus GMF punya fasilitas selain benih pesawat komersil, ya ada pesawat tempur, ada pesawat mungkin pesawat tempur enggak lah ya, tapi yang alutsista lah gitu ya, mungkin bisa mobil, bisa apa segala macam. Nah ini juga sama. Pembuat tas itu pasti punya mesin jahit, bisa menjahit ini, bisa menjahit itu. Ya sudah, pada saat itu kebutuhan APD sangat banyak, kebutuhannya sangat tinggi, dan memang shortage kurang saat itu. Mereka bisa mengisi pasar itu. Nah itu yang perlu kita teladani. Mereka juga membuat masker. Waktu itu masker masih sangat dibutuhkan. Waktu banyak waktu supply masker kurang di pasaran, mereka bisa support itu gitu. Jadi intinya adalah mengubah strategi, berkolaborasi, dan satu lagi yang kanan itu Uniqlo. Uniqlo ini juga ini pesannya cukup dalam bahwa Uniqlo ini punya banyak counter di seluruh dunia dan saat kondisi pandemi ini terjadi, ya mereka lebih memilih membantu, mensupport dengan cara mereka menutup tokonya. Rugi nggak? Ya seharusnya rugi gitu. Tapi mereka juga punya cara lain untuk bisa tetap melakukan roda bisnisnya. Ya mereka mungkin punya network lain yang bisa membantu menjual melalui media online misalkan. Jadi tidak melulu harus melalui store, tidak melulu harus melalui offline, tapi mereka bisa menggerakkan atau mengaktifkan channel lain untuk bisa menjual produk-produknya. Nah, apa yang dilakukan oleh Uniqlo ini merupakan satu cerminan dari efisiensi. Pada saat krisis, kita sudah pasti tidak bisa sejor-joran yang kondisi normal, harus melakukan efisiensi, harus melakukan strategi, mungkin juga bisa merubah bisnis prosesnya, itu yang harus dilakukan. Saya geser ke slide 10. Nah, dari beberapa cerita itu, saya ingin menarik sebuah benang merah gitu ya, benang merah. Satu, kenapa sih kok tadi UMKM industri itu bisa tetap bertahan, malah ada yang meningkat? Karena satu, karakter kuat dari para pelaku usahanya, gitu ya. Pelaku usaha itu siapa? Ya, let's say owner-nya, yang bertanggung jawab terhadap bisnis tersebut harus tetap bisa jalan. Kalau udah keburu punya pasukan banyak, ya bagaimana caranya supaya tidak di PHK gitu ya, bagaimana caranya bisa tetap kasih makan gitu ya, karena juga mereka
banyak juga buntut kan, ada punya keluarga dan sebagainya. Itu yang karakter kuat dari pelaku usahanya. Karakter kuat itu dari apa saja? Dari pola pikir. Pola pikir itu maksudnya pola pikir yang positif gitu ya. Lalu juga ada dari sisi emosinya. Pada saat pandemi datang, krisis datang, nggak mencak-mencak, terus malah nggak nyari solusi, lupa dia cari solusi gitu ya. Bukan seperti itu. Emosi dalam hal itu adalah emosi bagaimana bisa mengendalikan emosi, bisa merespon sebuah perubahan untuk dikonversi menjadi sesuatu strategi baru atau upaya baru untuk bisa menghadapi krisis tersebut. Dan yang pasti juga ada stamina. Stamina terkait dengan endurance, terkait dengan seberapa kuat dia bisa menghadapi kondisi atau masalah tersebut. Kan ada ya orang kalau pas lagi under pressure itu ada dua sih tipikalnya. Ada yang mungkin tiga. Satu, begitu di-press dia bisa kreatif, dia keluar banyak ide. Nah itu yang keren. Begitu di-press dia keok, udahlah saya nyerah lah gitu ya. Nah itu yang mungkin harus kita bantu, kita support supaya tidak seperti itu. Ada yang dikasih pressure tetap aja gitu ya, stand still, tidak ada respon gitu ya. Nah, saya ragu orang seperti ini tuh ngerti nggak sih itu bahwa itu tuh pressure gitu ya. Atau mungkin harus digebrak kali ya. Ya, enggak lah ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita merespon sebuah perubahan itu yang menjadi karakter yang kuat si pelaku usahanya. Lalu ada, nah ini ada faktor lain, faktor lebih ke kondisional. Satu gesit, tadi terkait dengan jeli dan cepat merespon perubahan. Lalu ada berani berubah strategi, jangan terpaku pada, oh enggak, saya tuh di sini, brand saya tuh ini, saya harus tetap ini. Enggak. Kalau memang perlu berubah, berubah. Tapi memang berubahnya itu jangan sampai drastis. Kalaupun memang mau drastis, tapi sudah diperhitungkan semua, silahkan. Yang masih wajar adalah strateginya berubah, tapi masih dalam skop yang sama. Jadi misalkan tadi kayak industrinya industri apa logam, ya mungkin nggak usah main-main jauh-jauh dari logam. Kecuali bahwa industri logam itu sudah nggak punya harapan. Oke, silahkan berubah, ganti haluan. Lalu poin kedua adalah terkait dengan growth mindset. Jadi pola pikir yang selalu bertumbuh, berkembang. Jadi bukan mindset yang pinginnya sudahlah nyerah gitu ya, bukan seperti itu. Jadi suka tantangan, berusaha terus sampai bisa gitu ya. Gagal, cari lagi cara yang lain. Gagal, cari lagi cara yang lain. Gagal, cari lagi cara yang lain. Sampai bisa. Lalu yang terakhir adalah ini terkait dengan respon positif dari faktor eksternal. Jadi tidak melulu memandang dampak dari eksternal yang negatif itu, wah ini gue dikerjain ini wah ini ada yang underestimate tuh ya, atau mungkin berpikiran negatif. Jangan seperti itu. Jadi bahwa setiap kali ada tantangan itu adalah, setiap kali ada masalah, anggaplah itu sebagai tantangan yang ingin mengembangkan pribadi kita. Jangan dianggap sebagai suatu hal yang, wah ini gue dicecer nih, gue mau disikat nih, gue mau dihabisin nih. Jangan seperti itu. Justru tunjukkan bahwa kita bisa merespon dengan hal yang baik, kita bisa sukses. Kasarannya, saya bisa menjawab tantangan itu, saya siap untuk tantangan yang lebih tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Poin ketiga, inovasi dan juga kreativitas, ini yang perlu. Karena pada saat kita bisa melihat peluangnya udah ada nih, terus kita bikin apa ya? Wah, terus kita nggak punya ide. Waduh, sayang. Kalau sudah bisa jeli melihat, ini kita ada peluang nih, kita bisa masuk dengan produk ini, atau dengan servis itu, dan seterusnya. Itu baru keren. Jadi kalau bisa melihat peluang tapi tidak bisa mengisi dengan produk apa atau jasa apa, waduh, sayang gitu ya. Jadi inovasi, kreativitas tetap diperlukan untuk bisa mengisi peluang itu. Atau mungkin kita bisa improve prosesnya. Misalkan pada saat normal itu prosesnya panjang gitu ya. Ini gimana cara bisa cut, bisa lebih cepat, bisa lebih pendek, bisa lebih efisien. Itu juga merupakan salah satu kekuatan juga pada saat merespon kondisi faktor eksternal. Dan terakhir adalah terkait dengan pemanfaatan teknologi. Ini orang udah bilang ada 4.0, ada negara lain udah 5.0 gitu ya. Ya kita jangan sampai masih 1.0 gitu ya. Kita juga harus beradaptasi, kita juga harus mengejar supaya tidak ketinggalan. Nah, tadi karakter yang kuat adalah personalnya, lalu yang lainnya adalah bisa dikatakan mindset-nya. Karakter plus mindset jadilah hasil yang sempurna. Itu yang bisa mengakibatkan atau berdampak pada industri bisa bertahan atau bahkan meningkat. Gitu ya. Jadi karakter yang kuat,
plus tekad yang bulat, hasilnya pasti memikat. Oke, so what gitu dengan UMKM. Nah, ini mungkin beberapa nih ya, beberapa cuplikan. Kita nggak bisa pungkiri gitu bahwa pandemi COVID ini mendorong UMKM itu melek teknologi. Karena pada saat dia sudah nggak bisa jualan offline, dia harus bisa jualan online. Nah, itu yang message-nya yang mau saya sampaikan di sana. Tapi pada dasarnya memang pandemi ini sudah merubah semua tatanan ya, semua berubah. Kebiasaan pelanggan berubah, bisnis proses berubah, teknologi berubah, leadership pun berubah. Nggak usah jauh-jauh lah kita kuliah gitu ya. Nggak ada kuliah di kelas kan, kuliahnya pakai online, pakai POST, dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya sudah gitu, kita berusaha untuk tetap struggling, walaupun ya mungkin, waduh Pak, nih kalau online tuh saya nggak ngerti Pak, nggak nangkep Pak, nggak dapat main message-nya, bla bla bla. Ya sudah, kita harus bisa alami, maksudnya kita harus mengarungi itu semua, kita selami, dan kita jangan mendinai, kita jangan pungkiri. Kalaupun memang dikatakan bahwa efektivitasnya tidak seefektif kalau di kelas, ya ya sudah, bagaimana caranya kita tinggal mengimprove gitu ya, jangan sampai pasrah, nggak oke nih, terus saya balik kanan, itu juga nggak, justru ini nggak oke nih, nah cari dong sesuatu yang oke, kasih masukan misalkan ke dosen, atau ya kita berelaborasi untuk mencari hal-hal yang baru gitu, itu kalau dari sisi kampus. Dari sisi UMKM juga sama, ini kayaknya aduh saya jualan biasa di offline tuh saya bisa dapat nih sekaligus begitu jualan dapat 1 juta omset gitu kan. Online ini harus menunggu. Nah, nanti di sesi berikutnya akan dijelaskan. Sebagai bridging ke sesi berikutnya, ini ada beberapa tips, 5 tips yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa membuat UMKM itu tetap bertahan atau malah mungkin meningkat. 1, kontrol. Kita kendalikan tuh semua biaya. Tadi terkait dengan efisiensi. Ada biaya, ada kontrak. Kontrak ini apa nih? Perlu diperpanjang atau di-cut gitu ya. Lalu juga arus kas, kita harus manage. Mana outflow, mana inflow, harus kita manage. Outflow-nya ditekan, inflow-nya diperbanyak. Kalau nggak bisa, ya cari sumber lain misalkan. Persediaan bahan baku, kondisi seperti ini, penjualannya tidak banyak, bahan bakunya jangan banyak-banyak gitu ya. Pola pikirnya juga perlu kita kontrol. Bahwa ini bukan kita yang kena, semua kena. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah itu menjadi energi positif untuk bisa tetap running bisnis kita. Kedua, recall. Recall terkait sini adalah maksudnya kita negosiasi ulang gitu ya dengan tim. Misalkan, tim sorry ya, saya nggak bisa kasih bonus. Tim sorry ya, saya mungkin nggak bisa kasih insentif. Yaitu merupakan bentuk negosiasi. Recall. Dengan pemasok juga sama. Aduh, maaf nih supplier, saya mungkin bayarnya delay ya gitu ya, saya mungkin bayarnya separuh dulu ya, dan seterusnya. Dengan kreditor pun juga sama. Sekarang sudah ada kebijakan bahwa ya banyak kemudahan untuk UMKM gitu. Lalu dengan pelanggan, ya ini juga sama. Intinya adalah lakukan negosiasi dengan pelanggan. Oke, lalu create itu menciptakan. Tadi adalah terkait dengan inovasi dan juga kreativitas. Cari produk yang memang bisa masuk ke dalam celah yang kita lihat, ini kayaknya oke. Nah, cari buat produknya, atau buat jasanya, atau buat channel pemasarannya, jalur distribusinya. Silahkan di-create. Lalu kolaborasi. Nah, ingat tadi kasusnya Burger King dan juga McDonald. Itu mereka kompetitor, tapi mereka bisa bersinergi. Jadilah sesuatu, wah, yang indah ya, indah dilihat, tidak ada tidak ada pertentangan, semua saling support, saling bantu, karena memang esensinya dalam kondisi seperti ini itu kita harus saling bantu. Jadi kita berkolaborasi dengan rekan kerja kita, dengan partner, juga bahkan dengan kompetitor. Yang terakhir adalah communicate. Ini merupakan perubahan drastis yang juga harus kita lakukan, bahwa bagaimana cara kita mengomunikasikan produk kita, mengomunikasikan eksistensi kita, yang selama ini mungkin menggunakan offline, nah kita pakailah digital, go digital, pakailah media sosial. Itu merupakan channel yang sangat-sangat mumpuni, yang sangat powerful belakangan ini. Oke, slide berikutnya saya pindah ke slide 13. Nah, ini hanya sekilas info saja buat teman-teman yang saat ini sudah punya UMKM atau yang belum. Tapi ini hanya satu sisi saja ya, maksudnya bukan rangkuman dari semua analisis. Nah, beberapa bisnis yang bisa
meraup laba di masa pandemi itu ada 9, ada makanan, minuman, karena memang orang tetap butuh makanan, tetap butuh minuman gitu ya. Ada alkes, ada masker, banyak hal itu nanti bisa bisa ditelusuri lebih lanjut. Dan waktu saya juga terbatas, jadi di akhir slide ini saya ingin menyampaikan sesuatu dari gambar ini. Ini gambar kapal perahu yang cukup besar, tapi pada saat dia di laut kena angin gede ya kayak begini gitu ya. Intinya apa? Intinya itu kita tidak bisa mengendalikan angin. Angin itu sudah alami, pemberian dari Yang Maha Kuasa. Apa yang bisa kita kendalikan adalah perahunya yang kita tumpangi. Itu yang bisa kita kendalikan. Dan pada saat kita bisa mengendalikan perahu, ya maka selamat, Anda sudah menjadi pelaut yang handal. Karena pelaut yang handal itu tidak dilahirkan dari lautan yang tenang. Nggak ada tuh, wah saya laut handal. Pernah kemana? Ya cuma di sungai aja sih. Wah itu sih nggak ada ombak, nggak ada badai gitu ya. Atau lautnya laut tenang gitu misalkan ya. Itu sih kurang handal. Jadi saat ini pandemi, krisis, banyak tantangan, hadapi, lalui, cari peluang, cari sesuatu yang baru, kita akan tetap bisa bertahan. Dan pastikan dan juga kita juga harus optimis bahwa badai itu pasti berlalu dan pasti kita akan bisa melewati semuanya dengan sukses, dengan selamat sehingga kita bisa menjadi manusia baru yang lebih kuat. Rasanya dari saya itu saja, Bu Vera. Kita sekarang masuk ke sesi Q&A. Saya kembali ke Bu Vera, sebagai moderator, silahkan. Oke, Pak Bayu, dari beberapa chat yang mengajukan pertanyaan dari Maulana Yusuf, ya dari Jarod Prakoso. Mungkin Pak Bayu bisa langsung pertanyaan dari peserta. Seperti Maulana Yusuf menanyakan bagaimana cara konsisten elemen binding. Maulana Yusuf, oke, baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Maulana Yusuf. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara konsisten terhadap elemen branding? Ya, ini nanti mungkin akan banyak juga dibahas di sesi berikutnya. Intinya begini, kalau kita sudah punya branding, bagaimana cara kita konsisten? Ya kita harus, contoh nih ya, contoh kita punya medianya adalah sosmed misalkan. Kita harus konsisten memanage kita punya produk apa, kita punya promo apa gitu. Lalu juga kalau produknya itu sudah well established, di mana pada saat brandnya itu sudah well established, sudah mapan, itu banyak angin. Biasanya kan kalau pohon tinggi anginnya makin kencang gitu ya. Begitu kita brand sudah agak di atas itu sudah semakin kencang tuh. Ada black campaign, ada haters, ada apapun, itu harus kita manage dengan baik. Jangan di counter dengan keras. Dalam arti gini, wah ini produk Anda ini nggak ada sertifikasi halalnya nih gitu kan. Wah kata siapa, ngarang lu. Nah, tidak seperti itu. Kita harus, tadi itu ya, kita harus bisa merespon faktor eksternal dengan mindset positif. Jadi kita berikanlah tanggapan juga dengan yang oke, sehingga orang melihat pada saat kita bisa misalkan menjawab tanggapan dengan baik, bisa memberikan solusi yang baik, orang akan melihat, oh brandnya ini itu ternyata sudah dewasa, sudah mapan, sudah matang. Dan memang akhirnya orang melihat, oh oke deh, saya kalau beli brand itu berarti sudah terbukti gitu, bukan brand abal-abal. Kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya ada pertanyaan dari Mr. Jarod. Mr. Jarod, waktu itu Jarod ke mall ya, dan menyadari bahwa beberapa toko yang memiliki brand baik lebih memilih tutup toko daripada melanjutkan berjualan. Apakah menunggu dan masuk ke timing yang tepat termasuk satu strategi bisnis? Saya bisa katakan, ya, itu adalah salah satu bentuk dari efisiensi. Nah, masalahnya begini, kalau masuk ke mall dan mereka itu ada kontrak, misalkan mereka tuh sewanya berapa gitu ya. Nah, itu tadi saya katakan mereka harus melakukan recall dengan stakeholders. Misalkan dengan manajemen mall gitu ya. Aduh, ini saya kondisi kayak begini nih. Kita juga mallnya juga nggak boleh dibuka gitu kan. Terus ya gimana itu kan akhirnya harus melakukan negosiasi. Nah,
recall negosiasi dengan pihak manajemen mall itu perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk melakukan efisiensi, dan memang harapannya brand tersebut sebaiknya juga tetap bermain di dunia lain gitu ya. Dunia lain itu maksudnya bukan hanya di offline tapi juga di online. Nah, bagaimana cara mereka memanage online? Apakah mereka misalkan punya website, apakah mereka punya misalkan mereka juga terkoneksi dengan marketplace, itu merupakan salah satu strategi yang bisa mereka terapkan. Kalau brandnya sudah established, sudah eksis, maka sebaiknya mereka mempunyai akun sendiri yang mereka bisa manage. Mereka bisa pakai Instagram, mereka bisa pakai aplikasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu strategi untuk melakukan efisiensi, dan pada saat timing yang tepat itu mereka bisa masuk kembali dengan sesuatu yang lebih kuat, karena orang melihat, oh ini brandnya ini antara, waduh tutup nih kasihan, tapi sebenarnya juga ya antara kasihan atau enggak gitu ya, mereka juga salah satu yang mendukung upaya berkerumun itu gitu kan, supaya orang nggak datang ke toko dan ya bisa membantu berkontribusi meminimasi penyebaran virus. Itu mungkin sekilas dari saya. Lalu Prabu Baby juga bertanya di sini, di kondisi pandemi seperti ini, Pak bisnis apa yang berpeluang dan daya survive-nya tinggi? Ya. Maaf Pak Bayu, mungkin tinggal satu pertanyaan lagi. Nanti kalau yang pertanyaan belum terjawab bisa nanti dijawab di chat. Ada keterbatasan waktu. Baik. Baik Bu. Nanti saya akan coba bantu jawab. Jadi saya noted dulu pertanyaan dari Prabu Baby, lalu juga pertanyaan dari Andistia Adi, lalu juga dari Gary Darmawan. Oke Bu, nanti saya noted, saya akan coba jawab melalui chat ini Bu Vera. Jadi saya kembalikan ke Bu Vera. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan juga pertanyaannya. Nanti saya akan jawab setelah ini. Ya, terima kasih juga Pak Bayu. Maaf karena keterbatasan waktunya sudah melewati batas yang telah ditentukan. Ya, terima kasih banyak sebelum Bu Vera. kita lanjut, ya sama-sama Pak. Sebelum kita lanjut ke narasumber kedua, kita adakan dulu sesi pemotret. Saya minta para peserta tolong aktifkan videonya untuk di foto terlebih dahulu, baru kita lanjut ke sesi kedua dengan narasumber Pak Sakti. Ya, mohon bisa di ya, ternyata Bu Hanum sudah bergabung. Terima kasih Bu Hanum. Waduh, jangan disebut juragan dong. Ini saya juga lagi belajar nih. Wah, saya jadi juragan mantan kan? Maaf ya Bu, di off. Iya. Bu Devi juga bergabung. Terima kasih Bu Devi. Ini saya dikasih beri aba-aba. Masih banyak yang belum diaktifin Bu videonya. Iya. Oke. Tolong dinyalain dulu untuk difoto. Iya, sudah. Mungkin pengaruh sinyal juga ya, nggak semuanya bisa karena sinyalnya juga. Sudah, Nis? Bentar Bu, 1, 2, 3. Udah ya? Oke, terima kasih Nisa. Ya, kembali kita lanjutkan. Saya persilakan Pak Sakti untuk presentasi sesi kedua. Oke. Selamat siang semuanya. Udah bisa kita mulai atau belum? Selamat Sudah siang, siap Pak. ya? Bisa dimulai, Pak. Sudah Pak, silakan siap. Pak. Harusnya Pak Bayu lebih lama tadinya. Biar saya tinggal terakhirnya aja, buntut. Nah ini sudah pas buntut nih Pak, tinggal di golkan saja. Udah buntut ya? Udah buntut ya? Oke, siap Pak. Oke, kita kalau saya nggak terlalu banyak, mungkin cuman 30 slide banyak ya itu ya. Cuman kebanyakan adalah saya ngasih data-data saja. Yang saya share udah kelihatan? Sudah Kira-kira Pak. Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Wah ini udah mulai biru-biru nih. Kalau tadi Pak Bayu
temanya putih-putih ya, biru-biru pakainya. Oke. Sekarang kita coba masuk. Tadi Pak Bayu sedikit bahas, sedikit banyak ada bahas mengenai strategi pemasaran. Terus apa aja sih yang bagus saat ini karena kondisi COVID? Saya akan sedikit lagi masalah strateginya. Ada beberapa item yang mungkin bisa dikembangkan nanti masing-masing oleh teman-teman semua. Pertama, kenapa sih kita harus digital? Kenapa harus digital? Kira-kira kalau yang dari sini, digital itu tidak punya jangkauan, artinya jangkauannya tidak terbatas, jadi bisa kemana aja, bahkan mau lokal, mau di tetangga, mau satu RT, mau satu kelurahan, atau sampai ke luar pulau atau luar negeri pun bisa gitu. Ya, ada yang pernah belanja di online kan, online itu kita ada yang dari Amerika, ada yang Amazon ya, misalnya kita belanja Amazon ataupun misalnya belanja ke Cina biasanya ya. Itu barang-barang Cina kan banyak yang murah-murah, banyak yang bagus-bagus juga tapi nggak murahan gitu ya. Nah, itu kita bisa belanja di internet juga. Itu kenapa? Karena Indonesia sekarang internet sudah melek lah, udah melek internet, jadi secara jangkauan kita bisa kemana aja. Terus yang kedua, mudah. Ya. Kenapa mudah? Dibilang mudah itu karena kita bisa 24 jam beli barang itu dari online dan nggak mengenal waktu ya, karena 24 kali 7 artinya mau minggu, mau hari libur apapun tetap bisa. Kita bisa belanja. Walaupun nanti datangnya mungkin tergantung waktu yang ditentukan oleh si penjualnya ya, seperti apa. Terus kedua, biayanya lebih murah. Kenapa biaya lebih murah? Yang jelas pertama kita banyak lihat tadi ada yang teman kita tadi siapa ya yang tadi bertanya di di mall banyak yang tutup, brand-brand besar gitu ya. Kenapa? Karena biaya operasional itu sebagian yang paling besar dari biaya yang ada di penjualan ya, untuk marketing itu juga termasuk biaya yang paling besar, biaya operasional, biaya investasi, dan maintenance. Operasional itu apa aja? Biaya gaji karyawan, biaya sewa tempat, dan biaya listrik, dan yang lainnya di biaya operasional situ. Dengan internet, dengan digital, kita nggak perlu itu semua. Mungkin dari tadinya kita butuh banyak orang untuk operasional, melayani customer, nggak perlu segitu banyak, mungkin di digital perlu dua orang saja untuk melakukan itu. Kemudian efisien, yang keempat. Kenapa dibilang efisien? Dibilang efisien ini karena apa ya? Fasilitas sudah ada di media internet. Kita nggak perlu bikin lagi. Dan kemudian kita nggak perlu banyak nota-nota, faktur-faktur dan lain-lain yang kita perlu print untuk untuk bukti-bukti dan lain-lainnya di kita, di sisi pengusaha misalnya, di sisi pengusaha. Tapi itu perlu diperlukan oleh di sisi pembeli biasanya gitu. Dari kita nggak terlalu banyak pembukuan yang diperlukan untuk kertas-kertas paperwork, itu tidak perlu. Kemudian yang kedua, siapa aja sih yang bisa yang tepat untuk melakukan digital marketing ini, pemasaran digital dan penjualan digital? Ya semua orang bisa, mau mahasiswa, mau anak sekolah, masih SMA, SMP, SD pun bisa kalau mau, ibu rumah tangga, pengusaha, ibu dosen, dan lain-lain. Ya, bisa, semua orang bisa berjualan online, tidak dibatasi oleh umur. Terus yang kedua, orangnya harus punya keinginan yang jelas. Semua orang bisa, tapi kalau tidak ada keinginan untuk menjual, untuk berkecimpung dalam dunia online, ya nggak bisa juga. Walaupun dia setiap hari menggunakan internet, walaupun setiap hari dia main sosial media, main Instagram dan lain-lain, tapi kalau tidak ingin melakukan penjualan ya tidak bisa. Ya. Yang ketiga, fasilitas yang pasti harus punya
paling tidak HP, laptop, komputer dan lain-lainnya untuk bisa terhubung ke internet. Atau misalnya nggak punya pun bisa kita sewa internet di warnet. Walau masih ada warnet ya. Kalau zaman sekarang sih kayaknya udah semuanya pakai laptop dan HP ya kebanyakan ya. Orang di mana-mana jalan kaki aja sambil nggak ngeliat kiri kanan main HP gitu, sampai ada yang kesandung jatuh dan lain-lain gitu kan main HP gitu, gara-gara main HP. Kecelakaan gara-gara main HP pun banyak karena nggak ngeliat kiri kanan gitu. Oke, terus yang terakhir ini yang sering dilupakan sama orang, walaupun memang di Indonesia mungkin nggak terlalu ketat sekali, ada izin, seharusnya ada izin karena itu diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. Itu ada peraturannya dari pemerintah, itu udah lama, tahun 2019 sejak ramai-ramainya penjualan digital di internet sejak tahun 2019. Oke. Kemudian strateginya apa aja ini yang bisa dilakukan? Yang pertama affordable sama reachable. Artinya mudah dijangkau, gampang dijangkau sama orang. Strategi kita cari yang gampang dijangkau, termasuk dengan kemudahan pembayaran. Ya, termasuk dengan pembayaran. Bagaimana cara pembayaran? Ada COD, ada kredit nggak? Ada, bisa nggak dikasih yang lain-lain? Pakai OVO bisa nggak? Bisa pakai e-wallet yang lain bisa nggak? Ada cuma satu hanya e-wallet saja bisa atau tidak gitu. Itu termasuk yang bisa memancing pembeli untuk membeli produk kita. Kedua, spesifik dan unik. Barangnya itu harus yang kita jual sesuai dengan segmen yang kita tuju. Ya, segmen sesuai daya belinya, juga diskon khusus dan beberapa pelanggan yang tersedia harus dikasih diskon khusus ya. Nanti akan kita bahas lagi. Kemudian yang ketiga, ekspansi. Nggak hanya produk itu aja yang kita jual. Bikin produk yang lain. Ya, saat ini banyak sekali perusahaan atau penjual-penjual di internet itu menjual tidak hanya lagi booming COVID, masalah lagi pandemi banyak yang jual masker, hand sanitizer. Awalnya cari hand sanitizer sulit sekali, sekarang banyak sekali. Kedua cari masker sulit sekali, habis itu sekarang banyak sekali orang sudah jual semua. Habis itu disinfektan juga mulai banyak. Yang terakhir adalah jamu dan obat-obatan atau vitamin yang dijual oleh mereka. Mungkin dengan orang yang sama, dengan penjual yang sama. Itu mulai mereka mulai pindah karena tidak hanya melakukan pencegahan fisik dari luar, tapi dari dalam juga mereka harus katanya kan memperkuat diri dari dalam ya untuk yang mencegahnya. Kemudian yang keempat, narsis. Narsis ini artinya ketersediaannya tuh harus ada. Begitu orang pesan harus ada. Kalau begitu pesan nggak ada ya bagaimana gitu. Kan nggak bagus juga untuk nanti rating kita di sana gitu. Katanya ada, begitu bilang nggak ada gitu ya. Ternyata begitu dipesan ada. Ya. Terus nggak hanya buat diri sendiri, kita open juga kalau misalnya ada dropshipper yang mau gitu atau retailer yang mau bekerjasama dengan kita. Yang kelima, humble. Humble ini kebanyakan dirasakan dari beberapa penyedia training yang saya lihat ya. Mereka humble untuk memberikan produknya. Training, contohnya training Six Sigma. Beberapa tahun lalu itu mungkin 3 tahun, 4 tahun lalu, training Six Sigma itu mahal sekali. Bisa sampai 20 juta, 30 juta, 40 juta, sampai black belt levelnya. Dulu itulah harus ke green belt langsung. Tapi sekarang itu ada beberapa penyelenggara training memberikan yang gratis, tapi masih level white belt, artinya pengenalan. Dari dulu tuh nggak ada sebetulnya white belt, hanya ada langsung green belt. Tapi ini sekarang ada white belt, ada yellow belt, ada habis itu green belt gitu. Yellow belt itu gratis dikasih, dipancing semua orang supaya ikut deh, supaya tertarik dengan Six Sigma training. Habis itu
Di dalam training itu, setelah training kita dikasih lagi formulir, mau lanjutin nggak ke Yellow Belt? Yellow Belt biayanya segini loh, murah, lagi diskon loh, sekian sekian sekian. Caranya begitu, mereka memberikan pertama gratis dulu buat orang, dilepas dulu. Habis itu terus nanti kalau memang yang menjaring itu menjaring semuanya, yang white belt dijaring semuanya, nanti diperas lagi sampai ke yellow belt, sampai ke yang benar-benar butuh, sampai ke mungkin ke master black belt. Itu master black belt lumayan mahal. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya? Ada beberapa teknik yang mungkin referensi dari saya adalah, pertama, kita harus menunjukkan dukungan pada si pembeli. Artinya kita nggak harus berfokus pada harus untung jual sekian, harga sekian, ada untung sekian. Jangan melulu kita hitung itu, tapi kita ada memberikan ke mereka daya pikat buat mereka. Pertama, berikan kasih diskon, banyak diskon. Lalu giveaway, kasih giveaway. Apa itu? Habis itu bonus kasih. Misalnya nih, ada kebetulan ada pengusaha di sini ya, ada Mi Abul, ada Bu Hanum juga gitu ya, ada Wawan Mi Abul ya. Ini memberikan giveaway ataupun diskon ataupun bonus untuk teman-teman yang pengen pesen nih, misalnya, kalau mau beli 3 saya gratisin 1 deh gitu. Kalau mau beli saat ini nih, waktu lagi seminar ini, saya kasih bonus deh sekian gitu, kasih diskon berapa dan lain-lain, atau ongkos kirimnya kita diskon lah gitu. Itu bisa. Itu artinya mereka sudah memberikan pancingan, dukungan kepada pelanggan, supaya dia mau beli ke kita. Kedua, gunakan topik dan kata kunci yang tepat. Khususnya untuk kondisi saat ini, apa sih yang paling dibutuhkan orang masyarakat untuk kita search di search engine gitu, nanti misalnya teman-teman yang mau belanja itu search di search engine, beli masker, loh langsung keluar tuh masker tuh, dari yang harganya cuma 1.000, dari yang harganya 1.000 sampai 50.000 ada, tapi ternyata packingnya beda, ada yang cuma 1.000, ada yang 50.000, satu box besar gitu ya, itu ada ya. Pakai kata kunci yang tepat yang saat ini sedang makanan apa nih, kalau dari Bu Hanu mungkin apa Bu, itu ya, mantan, silahkan beli mantannya gitu. Habis itu dari Mi Abul apa? Iya Pak, Mantannya siapa Bu Hanu? Gitu ya. kan kita kadang-kadang Beli. nggak tahu ya mantan orang ya Pak ya. Jadi mantan siapa? Ada mantannya siapa gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pakai marketplace yang udah dikenal. Marketplace yang udah dikenal di Indonesia siapa sih yang paling kita kenal? Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Instagram pun ada, YouTube, Twitter, dan lain-lainnya. Tapi untuk Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain, pasti akhirnya akan membutuhkan satu wadah lagi yang bikin orang membayar itu aman ya. Dan misalnya juga kalau makanan bisa juga pakai GoFood, Gojek, dan lain-lain. Itu yang bisa bahkan, saya kalau beli ke sini tuh yakinlah karena uangnya nggak bakal ditransfer sama si OVO atau sama si yang lain itu, sama jasa keuangannya ke si penjual kalau kita belum confirm gitu ya. Itu yang bikin pakailah marketplace yang udah ada. Kalau kita bikin sendiri bisa, bukan tidak bisa, tapi akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk untuk ngetop, untuk terkenal, untuk bisa dikenal sama orang banyak ya. Bagaimana di situ juga ada cara-caranya, kita pergunakan misalnya Instagram atau YouTube. Kita perlu berkawan juga sama influencer itu. Influencer yang ada di dunia maya, banyak banget influencer, termasuk yang secara politik atau tidak politik, itu ada influencer ya. Kita kenalan lah sama mereka, tolong bantuin dong, nanti kita gini kasih apa gitu, kasih diskon apa, jadi semacam endorse jadinya. Tapi ya nggak harus endorse yang gede-gede, jangan pikir kalau endorse itu besar juga gitu ya, nggak juga terlalu besar. Kemudian yang keempat, pastikan
produknya aman yang kita jual. Jual aman itu artinya apa? Adanya pertama kesediaan jaminan untuk kualitas dari si produk itu sendiri yang kita jual, ya, jaminan keamanan. Misalnya kita jual barang dari China, misalnya kita jadi dropshipper dari China dan lain-lain. Itu bisa aja harga dari China murah, tapi begitu kita lihat ke belakangnya nggak bisa kita jamin bahwa kita begitu servis mau gimana ya. Saya punya pengalaman beberapa tahun lalu, mungkin 10 tahun lalu ya, impor barang dari Cina, HP. Waktu booming HP Cina pertama kali itu kita coba impor. Satu kontainer pertama bagus, satu kontainer kedua bagus. Begitu sudah kontainer ketiga, kita sudah bikin ada service center di sini sendiri, nyata kontainer ketiga jelek, 50% jelek. Terusnya keempat, 70% jelek. Nah ini kita harus sering-sering komunikasi sama suppliernya dan jangan sampai terbuai sama omongan supplier aja. Ya, kita juga perlu penjaminan dari mereka untuk produk yang dia kirim itu bagus atau enggak. Karena kalau enggak, ya kita mati, kita akan bangkrut, habis gitu ya. Seperti itu. Kelima, gunakan sosial media untuk berinteraksi dengan pelanggan, respon terhadap keluhan pelanggan. Tadi sosial media kita pakai untuk promosi, sekarang sosial media kita pakai untuk merespon. Untuk after salesnya gimana sih ini? Kalau ada kendala apa dari produknya, gimana sih kita harus ngomongnya? Habis itu kalau misalnya, wah makanannya enak nih, ternyata si mantan enak, si Abul enak, caranya gimana? Kasih dong statement di Instagramnya, atau misalnya nggak kasih statement di Instagram, bisa aja misalnya sekarang punya WA, kita kasih bilang, kalau beli produk saya 2, habis itu bikin status di WA, nanti saya akan kasih bonus loh sekian gitu, bonus makanan 3, dapat 3 ini seperti MLM gitu, dapat 3 atau 4 yang tertarik dari referensi kamu, kita akan kasih gini buat kamu, kasih bonus satu produk satu, dengan hanya memberikan status di WA. Bisa dari WA jadi berantai, ya itu bisa. Banyak pesan berantai sekarang lewat WA dan status WA banyak. Kemudian yang keenam, gunakan materi pemasaran yang relevan. Nah ini yang paling sering dilupakan oleh teman-teman kita si penjual ya. Kebanyakan hanya kalau kita lihat di Shopee atau di Tokopedia atau media lain atau di Instagram, banyak yang ngopi. Hanya ngopi, ngambil gambar dari tempat lain, taruh di situ. Nggak real picture dari dia barang yang dia punya. Sehingga gambarnya jadi jelek gitu, kurang bagus. Nggak detail. Detail dari produknya itu nggak kelihatan. Terus kemudian yang kedua, spesifik dari produknya harus coba kita kasih spesifikasinya, kontennya seperti apa, ingredientsnya atau isinya dari barang yang kita jual itu apa, kalau makanan isinya apa aja sih, yang di situ misalnya ada daging sapi, ada mangga, ada durian dan lain-lain. Mungkin di situ takutnya ada yang perlu itu kehalalan dari barang itu, misalnya kita orang muslim seperti itu ya. Ada lagi fungsi dari produk itu seperti apa, kita kasih cara-cara penggunaannya ya. Jangan sampai kita jual barang yang orang bingung cara bikinnya gimana. Kalau bisa kasih juga video tutorial penggunaan barang itu di YouTube, linknya kan otomatis jadi punya subscriber di YouTube juga gitu ya. Jadi ada beberapa manfaatnya juga sama. Oke, itu dari teknik-tekniknya. Nah, selanjutnya saya hanya ini memberikan beberapa data pada saat kondisi COVID seperti ini. Ini dari Alfara Survey tahun 2020, diambil dari beberapa responden ya di sekitar Jakarta. Ditanya, apakah Anda melakukan anjuran untuk tetap di rumah pada saat pandemi seperti ini? Jawabannya 85,5% tetap di rumah.
Dan waktu ditanya mereka juga apakah keluar dalam minggu terakhir ini berapa kali keluarnya? Yang paling banyak hanya 1-2 kali. Nah, di sini ada 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 E sampai A+. Ini apa sih? E itu adalah status ekonomi sosial ekonomi yang terendah dari masyarakat yang diambil sampelnya. Kemudian yang A+ adalah yang status sosial ekonomi yang paling tinggi di sampel situ. Jadi ya jadi memang benar-benar ternyata dengan peluang ini, dengan kondisi pandemi ini rata-rata manusia di Jakarta, di Indonesia atau bahkan di dunia nggak tahu kalau di dunia ya. Kalau di Indonesia dan di Jakarta responden yang ini ada 85,5% ada di rumah rata-rata. Oke, kemudian ada belanja online nggak dari mereka itu responden itu? Belanja, 87,1% orang belanja online dari itu. Nah, data ini bisa kita pakai. Ini peluangnya besar sekali. Orang itu 87,1 yang melakukan belanja online. 57,1 yang pernah melakukan video conference. Kalau sekarang mungkin akan lebih banyak lagi karena semakin banyak sekolah melalui video conference dan lain-lain gitu ya. Pasti video conference lebih banyak. Next-nya adalah e-commerce gimana? Itu kan tadi data kebiasaan manusia, kebiasaan orang saat ini gitu. E-commerce gimana? Indonesia di tahun 2020 akhir menurut Gerahan Nurdian 2021 datanya itu total populasi Indonesia itu 272 juta orang. Yang mempunyai smartphone terkoneksi ada 338 juta orang. Ini mungkinan ada satu orang punya 2 device ataupun yang lain. Kemudian pengguna internet yang aktif ada berapa orang? 175 juta orang yang aktif. Kemudian pengguna sosial media yang aktif ada 160 juta orang. Ini data yang sangat diperlukan untuk memulai bisnis online. Kemudian grup usianya. Nah, untuk memilih produk apa yang harus kita jual di online, itu kita perlu grup usia berapa. Dari 13 tahun sampai 64 tahun ada 77%, artinya 210 juta orang. Dari 18 tahun ke atas itu ada 187 orang, dari 16 tahun ke atas ada 179 orang. Artinya berapa orang yang 13 sampai 18 itu ada sekitar 210 dikurang 187 ya, kira-kira seperti itu. Untuk yang 16 tahun, 18 tahun seperti apa nanti tinggal dikurangi aja. Nah, artinya ada produk yang lumayan besar, ternyata banyak yang 16 tahun ke atas nih, banyak nih pasar kita 179 juta, hampir 60% dari masyarakat Indonesia ternyata gitu. Produknya apa aja yang bisa dijual? Banyak ya. Banyak. Aktivitas e-commerce yang di Indonesia itu dari tadi orang yang banyak klik di internet atau di smartphone, 93% hanya mencari informasi produk dan jasa. Mencari saja informasi. Kemudian 90% itu mengunjungi toko retail. Habis itu yang membeli produk online ada 88% dari yang melakukan online tadi. Habis itu dari situ 25% membeli laptop dan PC. Habis itu membeli lewat 80% lewat HP. Wah, pasarnya besar sekali lewat HP ternyata gitu ya. Karena bisa di mana saja tadi itu ya. Kalau laptop mungkin nggak bisa di mana saja. HP bisa di mana saja. Makanya paling banyak. Kemudian ada data juga, ini tadi dari Gerahan Nurdian datanya, ada data juga dari Populik. E-commerce yang paling terpilih di Indonesia itu yang mana? Ternyata Shopee yang paling nomor 1 diminati oleh laki-laki maupun perempuan. Yang kedua Tokopedia, yang ketiga Lazada, gitu, ya, dan seterusnya. Bukalapak, JDID, Blibli dan lain-lain. Coba bayangkan tahun 2019 saya juga pernah
kasih materi training seperti ini ke ibu-ibu PKK, tapi ya, kalau masih ingat ya, Bu Vera sama yang lain, itu nomor satu adalah Lazada. Kenapa dia bisa tergerus sama si Shopee? Ya, karena si Shopee ini ternyata fiturnya banyak sekali yang ada di Shopee. Ya, masuk Lazada waktu itu belum pernah bisa bikin chat. Sudah Shopee sekarang udah ada chatnya. Tokopedia juga ada chatnya. Tapi Tokopedia masih beberapa penipu yang diterima oleh masyarakat yang beli. Lebih aman beli di Shopee. Jadi kadang-kadang bagus. Apa sih harus dipilih? Kemudian orang dan konten promo nomor satu, promo ya, Maaf Pak Sakti sudah oh udah agak lemah. oh siap. Ini ada selanjutnya adalah anggaran belanjanya berapa orang biasanya 50 sampai 500.000 paling besar. Yang lebih dari 500.000 nggak banyak, hanya 29%. Ya, kemudian apa aja produk yang dibeli sama biasanya pakaian, makan termasuk ya elektronik dan hobi. Dua yang paling tinggi adalah pakaian dan kebutuhan pokok. Selanjutnya ada online. Biasanya kita pakai apa? Banyakan orang. Biasanya di sini masih ternyata masih on free. 26%, bahkan payment 6%. Yang paling banyak adalah mobile payment. Ini OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Di mobile banking sendiri ada, tapi 30%. Yang ketiga, internet banking 9%. Di wallet sendiri, yang top ya, BNPL, dan lain-lain itu masih jarang bisa on. Oke, yang dari saya. Ada lagi saya kasih satu contoh dari promosi Nike itu di tahun 2020 itu menjadi income-nya turun income 10%, tapi biaya operasionalnya dikurangi. Kendala sinyal dari Pak Sakti sendiri, sepertinya beliau tidak bisa menjawab pertanyaan Abda Aris. Jawabannya nanti mungkin bisa langsung di-share ke WA group aja ya. Belum saya Pak Bayu. Pak Bayu. Siap, Bu Vera. Ya, siap, Bu Vera. Mungkin untuk mengisi sebelum kita selesai, Pak Bayu mungkin bisa menjawab pertanyaan Abda di chat sambil kita menunggu Pak Sakti, mudah-mudahan beliau bisa join kembali. Pertanyaan dari Abda Aris ya, Abda Aris. Pertanyaannya, apakah untuk produk jasa bisa dipasarkan lewat e-commerce seperti Shopee, Tokopedia untuk media promosinya? Kalau bisa, bagaimana cara implementasinya? Jika tidak, apa media promosi yang paling efektif selain sosial media? Oke, ini saya bantu jawab, tapi nanti mungkin kalau ada yang kurang-kurang, Pak Safi akan melengkapi. Jadi, kalau di Shopee, Topet itu kan memang kebanyakan adalah produk, yang dijual adalah produk. Tapi sebenarnya kita pun juga bisa menjual jasa. Katakanlah kalau teman-teman pernah ke OLX ya, atau mungkin dulu sebelum OLX itu ke ini apa Gojek. Di Gojek itu ada beberapa fitur. Jadi
Gojek itu kan memang pada dasarnya kan dia menjual jasa. Nah, di situ bisa. Cuma kalau Gojek itu memang lebih ke internal mereka sendiri. Nah, kalau kita tidak mau main di situ, kita bisa mempromosikan di katakanlah lewat OLX. Di OLX itu juga merupakan media di mana kita bisa mempromosikan, menjual produk, menjual jasa pun juga bisa, atau kita mencari jasa pun juga bisa. Dalam arti gini, mencari misalkan mencari lulusan apa SMA, SMK itu juga bisa. Menjual jasa pun juga bisa. Servis AC, servis kulkas dan lain sebagainya pun bisa. Misalkan untuk ekspedisi itu juga bisa. Dan mereka juga bisa cari kan di sana ada beberapa kategori-kategorinya gitu. Nah, kalau di Shopee atau Topet, saya belum pernah punya pengalaman untuk menawarkan jasa. Karena kebetulan kalau saya ke Shopee dan Topet itu memang yang saya lihat itu adalah produk apa yang mereka tawarkan. Saya jarang melihat di bagian jasa. Tapi yang saya pernah lihat jasa, karena saya pernah pakai jasanya adalah di OLX. Itu cukup lengkap dan mereka juga punya fitur untuk itu. Nah, kalau memang teman-teman mau coba promo jasa di OLX, itu juga cukup mudah kok. Teman-teman hanya sign up, lalu nanti di sana setelah sign up, ya teman-teman bisa menuliskan penawarannya. Karena di sana juga tidak dipungut biaya, tanpa biaya gitu ya. Jadi juga cukup murah, terus kliknya, orang mengklik itu juga cukup tinggi setahu saya, karena OLX itu juga mulai melakukan seperti placement ads di beberapa situs. Jadi pada saat kita membuka situs apa CNN gitu ya, atau Kompas atau Detik atau apapun Liputan 6 itu mereka ada kayak apa namanya ads, ada placement ads di sana, teks yang mereka bisa waktu pada saat kita klik itu akhirnya keluar tuh iklan-iklannya. Nah, tergantung kalau kita memang mau yang memanfaatkan fitur gratis, mungkin iklan kita tidak bisa langsung keluar gitu ya. Nah, memang ada sedikit effort pada saat kita ingin iklan kita itu menjadi seperti most favorable ads gitu. Pada saat kita membayar berapa, maka itu akan menjadi iklan premium dan itu iklannya bisa nongol pada saat kita masuk ke situs-situs tertentu. Itu mungkin sedikit dari saya, mungkin Pak Sakti sudah kembali bisa menambahkan. Sorry Pak, pertanyaannya apa? Saya kurang nggak ikut tadi. Pertanyaannya Abda Aris, Pak. Tiba-tiba menghilang, Pak. Oh, siap. Ini Pertanyaannya hilang di kolom, ini chatnya juga. ya, di kolom chat, Pak. Semua Jadi juga. Abda Aris bertanya, apakah untuk produk jasa itu bisa dipasarkan lewat e-commerce seperti Shopee Bisa. atau Tokopedia? Bisa ya? Bisa, Oke. bisa. Ada beberapa kasus, ada beberapa contoh ya, misalnya jasa desain rumah. Coba aja kita coba, kalau mau coba browsing desain rumah itu bisa di Shopee ada, di Tokopedia ada. Ya, itu nanti dia kasih rate misalnya 1 meter persegi untuk bangunannya 10.000 atau 40.000. Itu ada. Jasa ada. Semua pun bisa. Gitu. Tuh, ada lagi Pak Bay? Kalau memang bisa, itu bagaimana cara implementasinya, Pak? Apakah berbayar atau mungkin ataukah bisa gratis gitu? Terus lebih efektif mana sebenarnya media promosinya? Antara sosmed atau mungkin website atau situs yang seperti itu, Pak, dibandingkan dengan sosmed? Khususnya kalau kuliner, Pak Sakti, kalau boleh saya mewakili yang bisnis kuliner, untuk lebih tepatnya promosi kuliner. untuk khusus kuliner. Ya. Kuliner untuk fresh makanan ada 2 jenis makanan, ada yang fresh, ada yang bisa dibungkus. Ada beberapa contoh di sini dari teman-teman itu untuk fresh dia lebih cenderung pakai GoFood atau Gojek. Lebih bagus mana GoFood atau Grab? Itu menurut survei tahun 2020 ini yang paling ngetop sekarang adalah GoFood. Grab itu hanya 30% yang dipilih responden, yang lainnya 70% itu milih GoFood. Jadi Grab 30%, GoFood itu 70%. Itu dari data yang ada di Kominfo. Ya, jadi seperti itu. Banyak orang pakai GoFood.
Memang sih agak sedikit lebih sulit untuk proses penguluran GoFood. Bukan sulit sih, artinya agak KTP lah, rekening bank lah, tanda tangan, itu sama dua-duanya. Cuman lebih cepat biasanya dari si Grab responnya untuk kita supaya berlangganan. Tapi nggak bayar, semuanya itu nggak bayar. Shopee, Tokopedia nggak ada yang bayar, gitu ya. Itu bisa free kita kasih. Yang pertama, kalau misalnya nanti sudah besar, mungkin nggak ada yang kalau mau bayar biasanya dia kita search di search engine-nya dia nomor pertama kita nongol itu udah bayar biasanya gitu. Ya. Terus kalau kita belanja biasanya yang dicari sama orang apa sih? Gitu. Rating paling tinggi bintang 5, bintang 4 yang paling dicari. Jadi usahakan respon kita sama si customer itu sebisa mungkin aktif. Dia nanya A, kita kan langsung jawab. Nanya B, kita langsung jawab. Jangan sampai kita diemin, gitu. Kira-kira gitu, Ibu. Untuk yang fresh, untuk yang market makanan biasanya ada dua ya tadi ya. Ada yang dibungkus, siap caji, atau yang fresh makanan fresh itu biasanya langsung Grab dan GoFood. Kalau yang enggak fresh bisa juga lewat Shopee atau Topet. Pernah beli daging di Shopee? Itu ada. Jualan daging di Topet itu ada, tapi dia biasanya pakai hanya bisa pakai Grab. Yang maksimum bisa 1 hari saja. Lebih dari itu nggak bisa. Gitu. Biasanya gitu. Bu Verna, Oke, izin terima menambahkan, kasih, Bu. Pak. Ya, oke. Mungkin waktunya juga sudah selesai. Sebelum saya terima kasih sebelumnya terhadap narasumber Pak Bayu Sakti atas waktunya dengan terlaksananya webinar PPM ini. Alhamdulillah berjalan lancar, biarpun ada sedikit. Sebelum saya tutup, saya akan mengumumkan yang mendapatkan voucher mie abul dan voucher mantan atau mangga ketan. Itu ada 6 orang. Satu yang bernama Pak Jarod Prakoso, Bu Bebi, ketiga Geri Darmawan, keempat Maulana Yusuf, kelima Andi Setiadi, dan keenam Slamet Agus. Pilihan nominasi voucher ini adalah narasumber sendiri dengan pertimbangan dan penilaian tertentu. Ya, nanti selanjutnya akan dikontak oleh Mbak Nisa sebagai admin dari webinar ini. Oke, Pak Bayu, Pak Sakti, saya ucapkan terima kasih, dan para peserta semuanya ucapkan juga sangat-sangat terima kasih, dan nanti kita akan melist mendata semua pendaftar dan ikut webinar ini, akan kita kirimkan elektronik sertifikatnya. Ya, untuk itu saya mengakhiri webinar ini dengan mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan live dari Pak. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Thank you. Bermanfaat. Terima kasih. Hanum, Kalau terima kasih. silakan di grup ya, nanti di grup kita coba malam. Sama-sama Bu Vera, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Hanum. Ini mau ngasih narasumber Bu, cuma narasumbernya jauh banget ya. Bu Devi kemana nih, menghilang? Oke, terima kasih. Terima kasih. Izin pamit Terima kasih dulu atas teman-teman semuanya. Saya juga Terima kasih bisa, banyak. Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. ya. Terima kasih Pak Sakti semuanya.